عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سيولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Summa ila Fatihil Qaryah Cempaka Sungkai Jaya Sayulillahi lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususon ila ruh almarhum naik ini. Kan? Ini dah yang orang tua nama ini Wak. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala allazi a'tana nikmatan katsirah, yang mana Allah lah yang telah kita memberi nikmat yang begitu banyak, dari nikmat jasmani, rohani, yang terutama nikmat yang penting kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Hari ini tidak semua yang beriman mengaku beriman dan berislam, baik secara Islamnya hakiki ataupun secara Islamnya KTP istilahnya. Hari ini belum tentu semuanya ingin mendapatkan nikmat Islam yang sebenarnya. Tidak semua hari ini yang berislam ingin memperdalam apa itu Islam. Padahal anjurannya udkhulu fisilmi kafah. Kita masuk Islam ini betul-betul secara keseluruhan. Islam ini agama yang sempurna, sempurna sekali. Tapi sudahkah sempurnanya Islam ada pada diri kita? Nah, sudahkah sempurnanya Islam itu ada pada dalam keluarga kita? Sudahkah sempurnanya Islam itu ada pada sekitar dan lingkungan kita? Ini yang hendak kita perjuangkan. Maka kita akan menjadi orang yang bersemangat untuk mencari uang, karena kita tahu urgensinya uang. Lantas untuk perkara iman dan Islam, apakah kita nggak tahu pentingnya iman dan Islam, kok sehingga kita ini lupa untuk memperdalam itu? Nah, alhamdulillah, ya, pertemuan keberapa ini Pak? Nggak ngitung Pak ya? Kita kemarin membahas terkait rukun-rukun sholat. Bahwasanya dalam rukun sholat, ibadah-ibadah itu ada istilahnya rukun, ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Syarat itu apa? Sesuatu kewajiban yang harus kita tunaikan yang letaknya di luar daripada ibadah tersebut. Contoh, syarat orang boleh melakukan sholat tentunya muslim. Itu syarat itu
berlaku di luar ibadah sholat. Contoh, sholatnya orang dianggap sah, syaratnya apa? Dia harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Itu namanya syarat. Syarat itu suatu kewajiban yang harus kita tunaikan yang posisinya ada di luar ibadah. Begitu kita masuk dalam ibadah yang diawali dengan niat, maka di dalam ibadah itu tersendiri ada yang namanya rukun. Apa itu rukun? Suatu kewajiban yang tidak boleh tertinggal dalam ibadah tersebut. Jikalau salah satu rukun tertinggal, maka ibadahnya tidak sah. Maka sebenarnya kita kalau belajar dasar apapun itu, kita pahami garis besarnya dulu. Ya, istilahnya kita ibadah ini kita pahami rukun-rukunnya dulu, baru kita pahami sunnahnya. Contoh dalam wudhu, rukunnya ada 6. Pahami aja 6 itu, berarti wudhu kita sah. Apa? Contoh kita sebutkan lagi, rukun wudhu ada 6. Yang pertama nih, yang kedua membasuh yang ketiga membasuh tangan sampai yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata yang keenam yang dimaksud tertib itu mana yang harus didahulukan, yang mana yang harus diakhirkan. Cukup toh, itu saja cukup. Terkait wudhu 3 kali, kanan dulu baru kiri, istilahnya itu adalah sunnah. Umpamane ora, ya yang penting rukun 6 tadi itu kita tunaikan, wudhu kita jadi sah. Ada nggak membasuh telinga? Nggak ada dalam rukun. Cara wudhu nggak membasuh telinga, ya berarti sah wudhunya. Yang penting 6 tadi tertunai. Setelah 6 itu kita praktekkan, kewajibannya kita tahu, maka kita tambah dengan ibadah-ibadah masnunah. Sunnah-sunnahnya apa? Nah, membasuh tangan, kumur-kumur itu sunnah. Tadi nggak disebutkan dalam rukun kumur-kumur, menghirup air ke hidung. Menghirup tuh istinsyak itu gini. Hidup digebreskan, disedot begitu. Bukan ini upel namanya, ini. Nah, bukan gini. Nah, gitu. Jadi nanti itu semua akan kita pelajari beserta sunnah-sunnah. Nah, kemarin kita sudah membahas wudhu, rukun-rukunnya. Nah, bahkan ayo biar ingat rukunnya wudhu 6 itu, wudhunya selama 1 minggu jangan dipakai sunnah, pakai rukun itu supaya kita paham. Cukup dengan rukun tersebut wudhu kita sudah. Adapun meniga-kalikan basuhan itu sunnah. Salat rukunnya ada berapa Pak? 13. Nah, atau ada yang mengatakan 17. Sama saja. Mengatakan 17 itu cuma menambah ketika rukuk ya tumakninah, ketika i'tidal tumakninah, ketika sujud tumakninah, ketika duduk di antara 2 sujud tumakninah. Nah, tumakninahnya itu disertakan jadi 17. Kalau tumakninah tidak disertakan, udah otomatis ya kudu tumakninah, disitulah kita ada 13. Ya kita coba kita ulas sebelum kita bahas lebih lanjut terkait itu. Khawatirnya apa yang sudah kita pelajari dan itu rukun iku lali. Oh enggak. Udah bisa enggak ya. Makanya berapa pertemuan udah bisa enggak. Satu paragraf saya bacakan dulu, kemudian nanti saya tanya tentang rukun ya. Faslun maknal Islam huwa al-id'an wa taslim. Islam itu adalah kita manut dan pasrah. Gitu. Kita kalau Islam itu agamanya, kalau Muslim itu orangnya. Maka kita kalau ngomong kita Muslim, sudahkah kita pasrah dengan ketentuan Allah? Sudahkah kita manut dengan perintah Allah? Kalau kita belum bisa manut dengan perintah Allah, kita belum taslim, kita belum pasrah dengan ketentuan Allah, sudahkah Muslim kita sempurna secara hati? Nah, itu. Awal dewe wong Muslim, kita orang Muslim itu harus
Bagaimana kita sadar muslim itu secara etimologi, secara bahasa itu adalah kita pasrah. Pasrah itu bukan berarti apa-apa menang. Nah itu ya, tawakal itu bukan berarti kita diam tidak ngapa-ngapa. Kita udah ikhtiar semampu kita, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Berantem, ketemu begal di jalan. Ayo, ya saya muslim, saya pasrah. Wah, berarti ini lawan dulu, kita perjuangkan hak kita. Maksudnya pasrah itu banyak kok, nanti kita seiring berjalannya hari, berjalan waktu, kita itu nanti ditahyirkan, dibingungkan dengan suatu hal. Maka kita selamatkan dengan jalur yang paling lurus, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makna iman huwa qabulul qalbi. Iman itu apa? Atine nrimo. Beriman itu hatinya nerima. Ada seorang dosen mengatakan iman itu nggak usah diterjemahkan yang panjang lebar. Iman itu aman. Seketika dirimu aman, perasaanmu aman, hatimu aman daripada ketentuan Allah, bagaimanapun apapun itu kamu sudah iman. Kalau kata Gus Baha itu pernah dikutip, nah, kita biar iman itu syukur. Syukur itu ya nyukuri apa yang di depan mata, jangan berekspektasi tinggi. Aku akan menjadi orang bersyukur jikalau Alphard sudah parkir depan rumahku. Nah, ya jadi buren itu. Aku akan menjadi orang bersyukur jikalau apa yang menjadi angan-angan pikiran ini sudah tercapai. Jangan. Hari ini enak sekali. Nah, ini bersyukur. Sederhana sekali. Dengan 500 perak saya bisa bersyukur. Ngotot kok. Terus. Penaknya. Nah, itu sisa syukur tuh. Kalau syukur itu bisa digapai dengan hal yang sederhana dan murah, lantas kenapa manusia ini mau berterima kasih dan bersyukur kalau angan-angannya harus terlaksana? Itu Pak ya. Nah, jadi itu penting. Oke, sekarang ditakror. Nah, ditakror diulang terkait rukun sholat. Siapa yang siap menyebutkan rukun sholat berurutan? Dari nanti ada yang saya suruh praktek, satu berdiri tata cara sholat ya, biar satu semua memperhatikan ya. Siapa kira-kira yang ditunjuk Pak? Yang kecil aja lah itu. Sini, Leh. Sini. Hah? Siapa? Hah? Sini. Siapa? Belajar sholat. Jadi ada yang menyebutkan rukun sholat, begitu aplikasinya. Pecinya. Nah, ingat kalau kita pakai peci kayak gini boleh, kayak presiden atau bupati. Tapi ketika menghadap Allah, jidat kita nggak kena lantai, ini nggak sah sujudnya, harus dibuka. Ya. Nah, oke. Oke. Sekarang gini, semua menyaksikan. Ya, semua kiblatnya mana li? Sana li. Coba siapa dari Pak? Siapa yang menyebutkan rukun sholat? Aja, ya. Rukun sholat Pak. Yang pertama apa rukun sholat Pak? Niat. Apa yang diketahui dari niat? Ada yang tahu niat itu gimana? Letaknya niat di mana Pak? Kapan niat itu mulai dilakukan? Ketika takbiratul ihram di hati. Jadi gitu ya. Ketika takbiratul ihram itu bukan surah, bukan gambarnya kita membayangkan angkat tangan. Takbiratul ihram itu lafaz Allahu. Nah, nggak ada rukun angkat tangan. Nah, kita sholat nggak angkat tangan ya sah wae. Allahu Akbar. Gitu. Ya iya, nggak ada. Mana ya semut? Ya. Coba. Jadi Allah ya dah, Allah Akbar angkat tangan. Allah. Nah, ya dah, sini sekalian ya. Kemarin kita bahas rukun sholat. Rukun sholat itu yang pertama kita niat. Kapan niat? Niat itu ketika qasdu syai' muqtaronan bi fi'li. Berbarengan dengan awal gerakan atau rukun dalam ibadah itu. Kalau ketika wudhu, kapan niat? Kapan niat ketika wudhu? Ketika awal membasuh wajah. Begitu air dapet kita angkat, nampal di wajah,
hati kita niat niatnya bukan di lisan. Kalau niatnya cuma di lisan, bukan niat itu namanya. Itu melafalkan nih. Niat itu harus di adapun pakai bahasa apa dalam hati, bahasa Sumendo, bahasa Ugan, bahasa apa? Bahasa apa aja lah kan di dalam hati. Ya, takbir tadi kan, Allahu Akbar. Jadi dari A hamzahnya lafaz Allah sampai Ro Akbar, di situ kita harus melanggengkan niat di dalam hati. Allahu Akbar, dari A sampai Ro Akbar dalam hati kita, aku niat sholat zuhur. Aku niat sholat zuhur karena Allah. Terus cukup. Enggak, aku niat sholat zuhur 4 rakaat kepanjangan. Kalau yang di dalam hati cukup aku niat sholat zuhur. Nah, yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Sudah dapat 2 ya, rukunnya ya. Sakjane sebenarnya ini enggak ada dalam rukun ngangkat tangan, sedekap. Orang enggak apa-apa. Ya, betul. Nanti kalau kita bahas sunnah, baru kita bahas yang angkat tangannya bagaimana, telapaknya bagaimana, sedekapnya bagaimana, diputar 10 kali atau gitu kan, ya kan? Nah, ya ini oke lah, katakanlah begini ya, kita belajar begini. Nanti dulu kita benahi yang sunnah nanti dulu. Yang pertama rukun sudah dapat apa tadi? Niat sama takbir. Jadi takbiratul ihram itu lafaz Allahu. Lihat, takbiratul ihram itu rukun apa? Rukun qauli, rukun yang ucap. Namanya rukun yang qauli, ucapan, minimal diri kita mendengar. Orang katanya Allahu Akbar rukun qauli, takbir apa? Harus bunyi Allahu Akbar, minimal telinga kita sendiri yang mendengar. Nah, yang ketiga rukun daripada sholat apa Pak? Berdiri. Ini berdiri nih, ya. Berdiri. Nah, kemarin ada yang disampaikan begini. Berdiri ini kewajiban rukunnya untuk sholat fardu bagi orang yang mampu. Kalau nggak mampu ya duduk, namanya nggak mampu. Tapi untuk sholat sunnah, berdiri ini walaupun dia mampu, sholat dalam keadaan duduk pun boleh. Oke, 3 ya. Pertama, kedua ihram, ketiga, keempat membaca suratul Fatihah. Baca suratul, namanya suratul Fatihah sama takbiratul ihram Allahu Akbar itu qauli kan? Qauli itu walaupun sholat sendirian, minimal telinga kita mendengar. Ini baca Fatihah dalam hati nggak bisa. Ayo coba baca Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini saya nggak telitikan bacaan Fatihahnya ya. Kalau telitikan nanti selesai besok pagi ini. Ya. Ini yang penting kita ngitung rukun tadi itu ya. Ya, namanya bacaan Fatihah ini rukun dalam sholat, rukun qauli juga pun bacaan Fatihah diri kita mendengar. Nah, begini. Kalau kita berjamaah, itu kan imam baca maghrib, isya, subuh. Imam jahar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai makmum, anjuran sunnahnya mendengarkan bacaan Fatihahnya imam, kita dengerin aja. Gitu. Habis waladdallin amin, baru kita ngejar baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Walaupun imam baca surat, kita fokus baca Fatihah kita Gimana Ustaz kalau kita masbuk? Imam udah baca pertengahan, kita datang. Bonus bagi makmum masbuk, ora usah baca Fatihah, langsung milu meneng rukune imam, sah salatnya. Nah, itu bonus makmum masbuk. Padahal walaupun Fatihah itu rukun, tapi bonus buat makmum masbuk. Dihitung berapa tadi? Ada berapa tadi? Pertama ulangi. Niat, ihram, berdiri, baca Fatihah. Nah, baca Fatihah, baca surat itu sunnah, bukan rukun. Oke, langsung ruku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ruku nanti dulu. Jadi takbir tadi mengangkat tangan sampai telinga itu sunnah, sampai telinga. Ruku juga, ruku dalam rakaat pertama angkat tangan sampai telinga baru ruku. Oke,
rukuk, perhatikan Pak rukuk ya. Ini saya benahi juga. Ini harus seolah-olah kelor ditaruh di sini nggak gelundung, saking harus rata. Kurang rata nih. Nah, jadi ini lebar kaki ini selebar bahu. Lebar bahu kita. Nah, jangan terlalu lebar gini pula. Wah, cakep. Nah, gini ya, sedang gini ya. Nah, kalau rukuk tangannya buka. Nah, kalau rukuk tangannya buka. Pandangan mata kemana? Pandangan mata boleh di ujung kaki, boleh di tempat sujud. Jangan ke sana, ya. Ya. Coba gimana? Ayo, pandangan mata ke tempat sujud. Jidatnya bakal ditaruh di mana? Pandang. Ini rata, ini rata. Ini agak buka. Nah, kalau perempuan nggak buka gini, tapi gini, agak gini ya, agak gini. Nah, ada yang ditahan. Ya rata ya. Nah ini nggak apa-apa, agak gagah gitu, gagah. Jangan kayak gini, jangan kayak orang, jangan gitu, gagah gitu, gagah. Ini agak gini, gagah. Nah ini rata ya. Rata. Yang dipegang jengkol ya, jangan sini, apalagi sini. Ya ada kan orang itu kadang begitu. Nah oke. Ini demi meratakan ini agak bengkung dikit nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, terus, ingat, ini adalah rukun sholat berikutnya. Namanya rukuk. Berapa tadi berarti? Udah berapa? Ada yang itu enggak? 5 rukuk. Bacaan dalam rukuk tidak masuk rukun sholat. Terus sampai rukuk meneng wae, sing penting roto. Bar ngono ngadeg sami Allahu liman hamidah. Rukuk tadi enggak baca apa-apa, enggak apa-apa. Tumak ninah cukup anteng. Tapi kalau mau dapat pahala sunnah, ya baca sunnahnya baca apa. Nanti kita bahas sunnah nanti ya. Ingat itu. Rukuk. Terus yang apa ini namanya? Itidal ini jejak. Jangan belum berdiri rata. Maka dikatakan maling yang paling jelek itu orang maling sholat. Apa? Dia rukuk nggak sempurna, itidal nggak sempurna, saking cepatnya. Kayak burung pelatuk. Nah, jadi sami Allah liman tegak. Nah, tumakninah itu kadar apa? Kadar bacaan subhanallah langsung sujud coba Allah akbar. Nah, ini ditekan begini ya, ditekan. Nah, mulutnya jangan nempel, cukup jadi ada 7 anggota bagian sujud. Ya, ini 1, 2 nempel, dengkul 4, tangan. Nah, tangannya jangan begar, biasa aja. Nah, 4 berapa? 5, 6, 7 jidat. Nah, hidung ini meratakan jidat saja. Tapi yang terhitung anggota sujud adalah jidatnya aja. Jadi kenapa? Wah, Allahu Akbar duduk. Kenapa gini ya? Kenapa ada orang hitung hidung ini masuk anggota, termasuk apa? Yo sujud gitu. Tapi kan enggak. Kenapa kadang orang hitung hidung? Orang luar negeri mancung-mancung kan. Ya. Jadi kalau sujud walaupun kayak gini, itu otomatis nempel. Ini jadi permasalahan orang Indonesia. Itu sebenarnya nempel sebenarnya nggak harus nempel hidungnya, tergantung kondisi hidung kita. yang intinya jidat gitu. Gitu. Udah dapat berapa rukun tadi? 7. Ada yang hitung ya? 7 sujud. Ini sekarang berapa? 8. Duduk di antara 2 duduk itu ada 2. Ada iftiros, ada tawarruk. Kalau iftiros ini duduk antara 2 sujud, iftiros. Ini duduknya gini. Nah, kaki sini didudukin, kaki sini berdiri. Kalau atayat terakhir namanya tawarruk. Nah, itu ya. Nah, itu sujud. Ya. Udah. Berarti udah berapa tuh? 7. Yang ke-8 apa? Yang ke-8 apa? Hah? Apa? Duduk tahiyat akhir. Jadi ini kan rakaat pertama, ngitungnya 1 rakaat rukun itu.
Ya. Nah, tahiyat terakhir pasti sholat ada tahiyat terakhirnya toh. Nah, tahiyat dulu. Nah, tahiyat akhir gimana? Mas, terakhir sholat. Sebenarnya gini, tahiyat akhir itu duduknya, bukan masalah tawaruk iftirosnya. Di luar negeri, di luar negeri itu orang kita duduk nggak tawaruk juga, duduk iftiros juga tetap sah ya. Oke, tapi ini begini. Ini duduknya ini adalah rukun ketika tahiyat Nah, udah berapa berarti? 9. Yang 10 bacaan tasahud. Bacaan tasahud bagaimana? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya bacaan tasawuf. Setelah itu apa? Bacaan sholawat sambung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup. Kalau disambung wa ala ali sayyidina Muhammad, itu wa ala ali sayyidina Muhammad bukan masuk rukun. Bukan masuk rukun. Tapi meninggalkannya menyebabkan kita sujud sah. Itu rankingnya seperti gunung gitu. Tapi ulama terdahulu membeli solusi wis walaupun kayak ngono tetap dibaca. Jadi ngajarinya kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tek mandek sampai situ. Nah, adapun kama sholeta itu baru sunnah, enggak diwaca ora apa. Kalau ngitung rukun. Udah. Habis sholawat Nabi apa? Salam itu yang ke-13. Salam ini sebenarnya ucapan salam assalamu alaikum terkait nengok kanan ini sunnah. Salam orang nengok pun tetap wis ketutup sholatnya. Ya. Bisa dipahami? Ya. Itu 13 rukun sholat gitu ya. Oke. Oke, udah berpindah ke tempat. Nah. Jadi rukun qauli ada 5. Rukun yang sifatnya ucapan ada 5. Yang pertama takbiratul Jadi gini, rukun qauli ini sesuatu yang harus dilisankan dan telinga kita harus mendengar. Dan lafadznya tidak boleh salah dalam segi makhrajnya. Salah yang bagaimana? Salah yang sehingganya dengan kesalahan itu bisa merubah makna. Contoh, Allahu Akbar. Kok diganti Allahu Akbar? Tadinya Akbar jadi Ikbar. Itu sudah udah enggak sah. Ikbar maknanya bukan Allah Maha Besar, tapi Allah Matahari jadinya. Nah, kemarin sudah ada kita bacakan 20 syarat Allahu Akbar, syaratnya sah 20. Nah, kemarin udah kita bahas ya. Di Pak, udah mulai sumuk Pak. Udah mulai sumuk. Nggak apa-apa, yang penting bedino ngaji. Jadi kalau kita salah, tapi posisi diri kita masih ngaji, Allah maafu. Wes salah, orang gelem ngaji. Nah, dah. Nah, kita salah. Kamu kok bacaanmu kayak gitu, sholatmu nggak sah. Malaikatnya bersaksi, ya Allah, tapi dia tuh punya majelis asraful anam, dia masih mengupayakan dirinya untuk balik. Oh ya wis, aman. Aman. Iya, orang dah. Iya. Jadi kita jaga majelis ini menggugurkan kewajiban kita untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu wajib dari buayan sampai liang lah. Perkara kita itu mau ngaji, saya ngaji supaya jadi kiai, nggak usah mikir kalau ngomong keaduan.
Kewajiban kita sholat ini kita benahi, kewajiban kita kepada Allah kita benar. Sudah sukseskah kita menjadi hamba? Itu. Bagaimana kriteria hamba yang dikehendaki Allah untuk kita? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah itu kehendaki, Allah mau menghendaki kepada orang tersebut kebaikan, apa yang Allah mau berikan? Yufaqihu fiddin. Apa artinya yufaqihu fiddin? Allah pahamkan dia dalam perkara agama. Allah pahamkan dia ilmu sholatnya. Allah pahamkan dia ilmu tentang keluarganya. Allah pahamkan dia ilmu tentang berbaur dengan masyarakatnya. Semuanya ada ilmunya, ilmu agama dituntun. Allah pahamkan dia terhadap itu. Bukan yukasirul amwal. Barang siapa yang Allah berikan kepada dia maka dia akan diperkaya sama Allah. Bukan gitu toh. Tapi apa? Yufaqihu fiddin. Paham agama. Karena dengan paham agama hati menjadi tenang. Piro-piro ngerimo. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru ulasan. Sekarang tema ngaji. Boleh yang mau minum Pak? Kita sebelum menerima kenyataan pengajian malam ini. Ya. Boleh minum. Apalagi yang udah praktek sholat tadi udah aus itu. Panjang umur. Kalau kan saya bilang belum nyampe paman itu ada. Oh iya. RPPP itu. Masya Allah. Enggak Pak, belum dimulai kok Pak. Nah, belum ini. Menelpon. Jadi terkait akidah kita ahlu sunnah wal jamaah, secara kita mazhab Imam Syafi'i, akidah kita berkiblat kepada Imam Asy'ari. Namanya Imam Asy'ari. Kita harus tahu. Makanya Mbah Hasim itu namanya ada Asy'arinya. Itu ciri khas akidah ahlu sunnah wal jamaah. Itu Asy'ari. Asy'ari wal Maturidi sama Imam Maturidi. Nah, maka kita kalau identik Syafi'i itu Asy'ari. Wis padha wae Imam Maturidi ya padha wae. Nah, gitu. Apa ciri khas akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, monggo. Alhamdulillah. Insya Allah sudah sekian purnama. Iya Pak. Iya. Baru kok Pak dimulai. Mengajinya bapak-bapak ini malam. Gitu. Iya. Nah, biar pikiran saya plong itu di pondok tetap saya tunaikan dulu ngaji sama anak-anak habis Isya, terus baru bergeser ke sini. Gitu. Sampai mana tadi Pembah? Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita berakidah Ahlussunnah wal Jamaah ini kita yang pahamnya sama dengan pahamnya para sahabat yang hidup zaman Nabi ketika itu. Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita belajar secara akidah kita ikut Imam Asy'ari. Apa ciri khas akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Di antaranya kita hafal sifat wajib bagi Allah yang 20. Dulu mungkin kalau masih kanak-kanak udah pada pernah hafal yang wujud tidak bako. Tapi kan nggak tahu artinya Pak. Nggak tahu artinya gitu. Tapi ada nanti ada. Itu artinya yang gini. Wujud artinya ada. Qidam artinya dahulu. Maka ada istilah sebelum kata ada itu ada, Allah sudah ada. Allah terdahulu.
Bako artinya kekal, mukhalafatunil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan makhluknya, tidak sama. Walaupun dalam Al-Quran ada lafaz yadullahi fawqa aydihim. Jadi kalau dimaknain yadun itu tangan, berarti tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Wah, berarti Allah punya tangan. Nah, itu salah. Jadi yadun itu adalah kekuasaan Allah. Gitu. Jadi nggak bisa kita ini berbicara Allah, kemudian kita berpikir Allah itu sama seperti manusia. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak pernah, tidak bakal, dan tidak mungkin sama dengan ciptaannya. Mata kita Allah batasi pandangannya. Pikiran kita pun Allah batasi. Semuanya Allah batasi. Maka kita hamba yang lemah ini, yang serba keterbatasan ini, lantas kita kalau hidup tidak bagaimana maunya Allah, dia mau hidup yang bagaimana? Maka kita bagaimana hidup kama aradallah, sebagaimana maunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembukaan Pak, kami sudah membahas tentang rukun-rukun sholat. Nah, rukun-rukun sholat tadi sudah praktek sebentar. Nah, maka di sini beranjak pembahasan kita pada malam hari ini terkait fi asrorid toharoh, tentang rahasia di balik toharoh. Maka kan kita bahas sholat itu ada istilah syarat, ada istilah rukun. Syarat itu sesuatu hal yang kita tunaikan, wajib kita tunaikan sebelum melakukan ibadah itu. Ya Pak. Jadi kita wajib sholat. Tapi syarat untuk wajib sholat apa? Muslim dulu. Syarat untuk wajib sholat apa? Suci dulu. Gitu ya. Syarat untuk wajib sholat apa? Tutup aurat. Syarat untuk wajib sholat apa? Tempat yang pakai sholat itu suci, pastikan suci. Wudhu dulu, itu syarat. Syarat itu rangkaian ibadah wajib yang tidak ada dalam ibadah tersebut. Kalau yang ada dalam rangkaian ibadah tersebut namanya rukun. Oke Pak ya. Jadi kita bahas tentang sirnya sholat. Nah, saya bacakan dalam kitab Mursyidil Amin. Wah, namanya kitabnya Mursyidil Amin. Pak Amin lagi. Kitab saya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-wudu'u syatrul iman. Nah, wudu ini sebagian daripada keimanan. Rasulullah SAW bersabda juga, bunyadinu ala nadhafa. Agama ini dibangun atas suatu hal yang baik, bersih, suci. Agama. Wong Islam ini ya suci, resik, rajin, ya, gitu. Miftahus sholat at-tuhur, kunci daripada sholat yaitu suci. Wali toharo arba'u marotib. Nah, toharo ini atau sesuci ini, suci yang dikendaki toharo itu ya, macam toharo itu ya ada istinja, ada tayamum, ada berwudu. Toharo secara global di sini ada 4 tertib Pak. Ada 4 tertib. Jadi toharo itu jangan hanya kita maknai ya wudhu tok, jangan. Itu terlalu sempit kita memaknai wudhu. Toharoh kok wudhu tok. Kita sudah semakin dewasa, ajal kita sudah semakin dekat, apa semakin jauh? Maunya yang mana Pak? Nah, maunya ini Pak ya, antara hidup sama mati ini sama saja. Jangan antara kehidupan dunia sama kehidupan akhirat disekat seolah-olah dengan kematian. Itu kalau bisa nggak ada sekat. Bukan berarti kita takut matinya, bukan. Justru rindu bertemu Allahnya. Maka ada istilah bagaimana kita bisa pulang sebelum pulang. Sebelum betul-betul kita pulang secara istilah itu kita mati menurut kacamata zahir manusia, tapi kita sebelum betul-betul mati, hati kita sudah sering pulang kepada Allah. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Semuanya milik
Allah. Ya, belajar yang seperti ini itu. Nah ini toharoh, Pak. Toharoh itu urutannya yang pertama tathhiruz zahir anil ahdas. Yaitu kita mensucikan perkara badan zahir kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil apa, Pak? Kencing, itu yang pokoknya membatalkan wudu. Hadas kecil itu kita tuntaskan cukup dengan wudu. Kalau hadas besar harus mandi wajib. Gitu, Pak ya. Itu. Yang kedua, pengertian secara lebih naik lagi levelnya. Toharoh itu nggak cuma kita suci dari hadas, tapi toharoh itu kita mensucikan panca indera kita dari perkara yang berbau dosa. Jadi simbolnya wudhu, tapi dengan wudhu ini kita niati nggak cuma kita mengangkat hadas besar, tapi tertib yang agak naik ke atas lagi, bagaimana anggota tubuh jawareh kita, panca indera kita ini nanti setelah wudhu meningkat untuk lebih bermanfaat. Mata memandang lebih baik, tangan menggunakan lebih baik, langkah kita, kaki kita untuk hal-hal yang lebih baik. Itu tingkatan yang ketiga, naik lagi levelnya. Bagaimana tathhirul qalbi anil akhlaqiz dzamimah. Bagaimana walaupun simbol kita wudhu, diniatkan yang agak naik level yang ketiga adalah sucinya hati dari akhlak perilaku yang tidak baik, tidak mudah sakit hati, tidak mudah iri dengki, tidak mudah hasud dan lain sebagainya. Hati kita kalau bisa dari simbol wudhu tadi yang suci, tidak cuma hadas kita, tapi hati kita pun menjadi naik lagi yang keempat paling tinggi, yaitu tathhirus sir amma siwallah, yaitu membersihkan dari lubuk hati kita yang paling dalam keyakinan kepada makhluk. Hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bunyi la ilaha illallah, kita hafal artinya, Pak? Hafal. Tiada Tuhan selain Allah. Tapi bagaimana kita tahu maksud daripada kalimat itu? Yang hari ini semua mengaku muslim, semua tidak tahu maksud daripada kalimat la ilaha illallah. Padahal apa, Pak? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yakin, mantep, madep kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannah, dia dijamin masuk surga. Apa, Pak? Serendah-rendah surga kemarin apa, Pak? Menikahi 4.000 beda. Jadi apa, Pak? Dari PTP berangkat jam berapa, Pak? Oh, alhamdulillah. Jadi apa, beceknya jalan PTP akan sembuh dengan cerita 4.000 bidadari. Iya, insya Allah. Minum, Pak. Aduh. Maka di sini wahia toharatul anbiya was-sadiqin, bersucinya para nabi dan orang-orang soleh zaman dahulu, mereka meyakini dalam hati bersuci tidak sebatas mengangkat hadas kecil atau hadas besar, tapi jauh daripada itu. Bersuci adalah mengosongkan hati dari keburukan dan mengisi kebaikan-kebaikan. Apa kebaikan yang hakiki? Mengisi hanya hati ini punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak punya apa-apa, kita nggak iso apa-apa, kita nggak berhak apa-apa. Jagalah hati
Jangan kau kotori segala hati cahaya ilahi. Ada. Bila hati kian bersih, ya, pikiran pun akan jernih. Ya. Bang. Nah, hadra dulu ya. Lanjut Pak ya. Ini udah saya siapkan 3 lembar buat malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taharatu fi kulli rotabah nisful amal alladzi fiha. Insyaallah. Ini masih berkaitan dengan tingkatan sesuci, tingkatan toharo. Maka tohara itu bagaimana hati kita dari yang isinya keburukan tergantikan, tercuci, kemudian kita isi hati kita dengan perkara-perkara ketaatan kepada Allah yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi berkelas Pak, bertahap. Dari fatadhiruz zahir, kita bersihkan dengan wudhu ini, kita bisa nyucikan dohir dulu, ngerti ini badan kita suci dari hadas, wis api. Semakin hari semakin ngaji dengan wudhu kita belajar untuk tathhirur ruh, mensucikan daripada ruh kita. Berangsur lagi dengan wudhu kita mensucikan hati kita. Berangsur hingga dengan wudhu sir kita, sir kepada Allah kita suci. Sir itu lubuk hati yang paling dalam. Jadi ya itu, kita hidup sebagaimana maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi Rabbil Alamin. Maka kalau kita meyakini dengan bersuci tohara itu cuma mensucikan zahir kita, itu kita rugi. Kalau bisa angan-angan ke depan dengan kita berwudu ini, batin hati kita akan menjadi suci. Itu pembukaan terus faslun fi thaharatil ahdas. Nah, ini kita membuka pembahasan tentang mensucikan hadas besar, hadas kecil gitu. Mensucikan hadas, thaharatul hadas, yaitu bermacam-macam. Wudu juga mensucikan mandi mensucikan tayamun mensucikan tapi yang perlu paling utama kita ketahui istinja. Apa Pak istinja? Ya, buang air besar, buang air kecil itu istinja. Wa nahnu nuridu kaifiyataha bi adabiha, ya, wa sunnaniha mubtadi'ina bi qada'il hajat li'anna sababul wudu. Maka beliau pengarang kitab ini menyampaikan kami akan mengawali pembahasan ini tentang qada'ul hajat atau istinja. Kita bahas istinja, kita ilmu-ilmu perwesian itu, buang air kecil, buang air besar itu ilmu secara syariat kita harus tahu. Maka ada cerita. Tapi kitabnya belum tahu ceritanya dari mana. Tapi insya Allah itu soreh ceritanya. Ulama-ulama sering ceritakan. Jadi ada orang itu diazab di dalam kubur. Sampai suatu ketika ada seorang soleh lewat. Gitu. Dalam mimpinya ketemu. Kamu kenapa? Karena saya ini istinja saya nggak bersih. Istinja saya asal-asalan. Kalau istinja asal-asalan, boro-boro sholat mau sah wudu aja nggak sah. Berarti kita ibadah dalam keadaan najis. Maka penting sekali
istinja wa adabiyah, dan adab-adabnya dan sunah-sunahnya kita pelajari, minimal kita mengerti. Nanti dipraktekkan suasana rumah itu perwisiannya bagaimana, itu diperhatikan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu qada'il hajat, adab-adab qada'il hajat. Ya bagi ayab ada an-nazirin ilahi fi sahra. Ini saya rasa jarang. Di sini kalau kita hidup di gurun pasir, kita mau buang hajat harus pakai satir. Nah, ini cerita di luar negeri. Nah, kita insya Allah di sini. Oh, kalau di kebun kemungkinan Pak ya. Ya. Nah, kalau di kebun atau di kali, ya kita fungsikan satu tempat untuk buang air besar atau kecil yang tidak kena mata orang. Paham Pak? Yang maksudnya nggak kelihatan. Wa ayastatiro bisa in wajadahu. Kalau bisa kita buat tutup gitu. Nah. Wala yakshifu auratahu qoblal intiha ila maudi'il julus. Sebelum kalau kita masuk WC, sebelum betul-betul mau istinja, jangan buka-buka aurat. Kadang kita lari mau masuk WC aja udah tinggal pakai sempak doang. Maksudnya kita buka aurat betul-betul ketika udah mau siap di kloset itu baru buka-buka aurat gitu kan. Ini udah gini gitu. Terkait menghadap atau membelakangi kiblat, bagi kita yang sudah punya WC permanen seperti ini, sebenarnya tidak masalah posisi kita membelakangi atau menghadap kiblat. Tapi kalau kita di tengah kebun, pastikan jangan membelakangi dan menghadap kurang adabnya. Begitu juga membelakangi dan menghadapi matahari atau bulan. Wih, enak betul ngadep bulan ini. Nyamping ya. Iya, nyamping. Iya. Jangan pula lagi tanaman 2 hektar, isinya jagung, lagi tingginya segini, malam bulan purnama. Enak kayaknya di tengah itu kita ini sambil bawa jagoan kan. Lihatin. Ini ditutup dari satin. Sama. Gitu Pak yang. Wala ya bula filma irokit. Tidak boleh kencing di air yang tergenang. Ya. Air yang tenang ya, tenang tergenang ya, itu. Oh, pas kencing boyo metu. Kadang-kadang air yang diam tergenang itu bahaya itu. Wala tahta syajarah al-musmirah, tidak boleh buang air kecil atau besar di bawah pohon yang berbuah. Ini adab semua Pak, adab. Itu. Sekarang buang kecil bisa singgung Pak. Hah? Iya, pohon yang berbuah gitu. Masih bisa. Adabnya jangan. Tengok dulu ya. Iya. Buah. Berarti kalau sawit nggak ada buah ya? Apa? Tebu. Buah ada buah. Ya tebu itu termasuk buah enggak? Bukan batang, tapi malah justru langsung buah. Jangan. Wala fil juhri, jangan di lubang-lubang. Awas, ular ketemu ular. Pedang-pedangan bola kan. Kira-kira yang menang ular mana kan? Ular tanah. Waya tawakko al mawadi as-sulbah. Sulbah. Dan kita menjaga dari tempat keras. Nah ini malah sengaja, ada batu gede itu kencing di situ, nyiprat kemana-mana kan. Nah, batu keras, ya. Waktuku kecil gitu ya. Dan menghindari dari terpaan angin kemana-mana rosas itu. Wah, kena angin wah. Di depan angin lagi. Nah, lagi. Tuh. Gitu.
Kalau udah punya kamar mandi, wayub damu, nah itu. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC, dan ketika keluarnya dengan kaki kanan. Kalau di rumah kan nggak WC kan. Nah, wala yabula iman, wala yabulu iman, dan jangan kencing dalam keadaan berdiri juga ya. Iya. Dan juga jangan kencing dalam tempat mandi. Nah, tempat mandi, tempat nyuci itu jangan. Ya maksudnya pasin tempat alirannya yang siap langsung disiram. Karena nanti kita jadi ragu-ragu, ini tempat kita ini anak-anak kencing sembarangan nggak disiram, nanti kita mandi pun nggak bersih lagi. Gitu kan? Pak Inahu alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW pernah berkata, amatal waswasi minhu, umumnya orang mendapat penyakit waswas itu karena suka kencing tidak pada tempatnya, tidak pada kloset, langsung lubang pojokan gitu, asal mana dinding bisa. Gitu. Dan ketika masuk ke dalam WC jangan membawa kalimat-kalimat Allah, punya kertas tulisan Allah atau apa, Quran bawa, nggak boleh. Diupayakan ketika kita buang air besar ataupun kecil, secara adabnya menggunakan penutup kepala. Pakai peci aja masuk WC, ya itu justru adabnya. Iya. Makan itu, menghargai makanan tuh pakai penutup kepala. Iya. Hah? Nah, kalau mandi ya. Kalau cuma buang air kecil apa ya, cuma kan kalau peci hitam kayak gini kan peci formal acara, apa di rumah punya peci-peci yang biasa cuma nempel itu anduk. Yang penting untuk kepala kan ibaratnya gini bisa. Nah, jangan dibikin ini cuma di tangan, jangan ditaruh gorengan di atas. Kalau ada apa jambel itu kan ada jambel apa tisu itu bisa. Karena ada indikasi, saya belum baca juga, atau kayaknya saya pernah baca dulu gimana. Jadi kalau dalam kamar mandi itu nggak pakai penutup kepala, kan kadang WC itu tempat setan jin, nanti dikencingin jin suka kepalanya, ngurangin kecerdasan. Ya kita ini serba pakai adat apa yang sudah diajarkan sama saya masih terdahulu. Tapi kan ada orang nyebalnya, wah masak gitu aja. Oh ya, wis ben ini bukan urusan kita ini. Mesti kayak ngerti ya. Itu Allahumma alhamdulillah. Dan mengucapkan bismillah ketika masuk doanya apa? Jangan di dalam WC-nya, sebelumnya 1 meter lah. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal apa? Bismillah tok wis cukup lah. Jangan itu menghafal di waktu tua ini, hafal malam ini besok lupa. Jangan gara-gara apa lupa doa mau masuk WC apa ya Allah juga jadi mecer depan WC malahan. Begitu juga ketika keluar dari WC bacanya di luar, alhamdulillah cukup. Mau panjang, alhamdulillahilladzi azhaba anni ma azini. Dan hendaklah cebok tidak pada tempat qadiul hajat. Ya. Kalau dulu itu mungkin klosetnya itu kan nggak disiram bersih, maksudnya habis cemplung atau apa, indikasinya itu kan sekitar itu ada apa jadi nyebat gitu kan.
Jadi tempat ceboknya itu kita pindah dari tempat kita buang air besar gitu kan. Nah, cuma sekarang kita harus bisa memastikan. Ada teman saya itu saking hati-hatinya pakaian untuk ke WC sama pakaian untuk sholat ibadah beda. Jadi gua anti salin dulu dia kalau mau masuk WC. Gitu. Nah, cincingnya yang tinggi, set gitu kan. Atau lepas cantolin gitu kan. Karena jaga, kalau kita istinja enggak tertunaikan dengan baik, maka ibadah-ibadah yang lainnya juga kan bawa najis. Iya. Gitu. Ya kita jagalah. Walaupun kita nggak tahu. Nah kalau orang nggak tahu itu nggak dapat hukum, Mbak. Kita nggak tahu. Tidak amat kita. Dalam arti kita nggak tahu. Oh nggak tahu kalau itu Gitu. yang penting kita sudah ikhtiar, kita yakin, kita berbicara yakin dan tidak kalau seperti itu. Oh sih ora. Walaupun apa CCTV-nya Allah tiba, tapi karena kita orang yakin orang, ya orang enggak. Euro. Itu. Nah, kita kalau habis buang kerja itu harus kita tuntaskan gitu. Kita tuntaskan wa imrol yati ala asfalil. Jadi kalau apa nyuci burung beo itu itu ada caranya. Dan kadang-kadang kalau kita nyucinya nggak tuntas, kita berdiri itu kayak ada yang keluar. Iya. Iya. Makanya kalau buang air kecil kan iya diurut. Emang iya. Jadi gini, tapi ngurutnya jangan kuat-kuat. Beda. Jadi kan gini kan, ini ya aku taruh bawahnya set. Nah, ada yang mengatakan biar lebih tuntas lagi itu di bawah apa namanya telur puyuhnya itu. Ya, itu di situ kita urut juga. Biar tuntas betul baru kita siram. Gitu. Ya. Ya. Kalau seandainya udah kayak gitu ya. Makanya saya pernah ngalamin. Tapi kayak pas kita apa namanya sholat itu kayaknya ada rasa keluar lagi. Gini khusus yang kayak gitu kan nggak semua orang begitu. Iya. Jadi caranya nuntasinya gimana? Kita kan kencing duduk kan? Iya. Latihan berdiri, duduk lagi, berdiri, duduk lagi, baru disiram. Insya Allah tuntas itu. Makanya saya pernah sampai 3 kali tunggu. Nah iya. Ganti celana, ganti itu. Iya, caranya gitu. Kadang-kadang kita buang air besar dengan cara berdiri duduk itu yang tadinya mau nggak keluar tuntas. Kita kalau nggak tuntas itu nggak nyaman mau ngapa-ngapa. Iya. Yang teringat gitu pas udah kayak gitu. Dikira kan udah beres. Ya. Udah diurut belum waktu itu? Udah. Nah. Iya. Itu prakteknya itu berdiri duduk 3 kali, habis itu di urut terakhir baru di Insyaallah. Ya tanah nung lewat 3 kali. Ya, kan lupa. Iya, lupa. Aku masih duduk bangun sampai 3 kali. Iya ini wahai bro, minal bau bitanah no berdahem. Ya itu endingnya itu puncaknya itu diurut tadi itu terus sambil ya. Sekarang juga. Kalau jangan pakai minyak zaitun. Dan getar kau nih. Iya, temanmu nih lah, tapi Itu ya. lembu dan tidak perjalanan ada itu. Jangan kegiatan person. Di mana Pak? Di mana? Oh gini, sekarang kita menimbang tingkat kerawanan.
seandainya gini ya, kan adabnya kita duduk, tapi ada yang lebih bahaya kan kalau duduk, begitu duduk ternyata ada ular kadut. Dan seandainya daerah itu viral banyak kobra juga kan, seandainya ya kan, ya kan, kobra hitam lawan kobra hitam. Jadi nggak apa-apa berdiri. Nah, saya ngomong nggak apa-apa berdiri itu karena ada yang lebih madorot. Iya. Diindikasikan kalau sampai duduk langsung kena patok. Seandainya kan gitu. Iya. Ada pengecualian atau ya? Iya. Ada istilah gini nih, ad-daruratu tubihul mahzurat. Jadi perkara yang rumit itu bisa menjadikan perkara yang seharusnya nggak boleh diperbolehkan. Seandainya sampean kesasar di tengah hutan, lapar, pokoknya biasanya teman sampean lapar juga, tahu-tahu mati. Nah, sampai ini sebentar lagi mungkin mati. Tahu-tahu mohon maaf, ada B2 lewat, tangkap, makan aja. Ya terus jadi boleh. Untuk mana? Rankingnya tinggi mana? Kita berbicara B2 haram sama berbicara nyawa kita melayang. Ya, mempertahankan itu. Tapi nggak semua darurat, nggak semua. Kayak tidak. Sama aja kalau berat di rumahnya udah habis, udah ada kerjaan belum jadi kan maling. Enggak juga. Kecuali orang sekitarnya itu secara muamalah tidak ada yang mau memberi hutang. Iya. Selama Dulu lah ya. Iyalah, minta sama Pak Hamartoni dulu. Minta tangan lainnya. Maling. Oke. Ada yang ditanyakan, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiatul wudhu, caranya wudhu. Nah, ini tiap hari wudhu, besok sebelum subuh aja udah wudhu. Jadi kita sunnah, kenapa wudhu itu bahkan sebelum tidur kita disunahkan wudhu. Kan percuma dengan kita lupa ingatan itu wudhu kita batal. Bukan itu. Tapi ketika kita wudhu, berusaha menjaga wudhu walaupun kita tidur, ketika kita bablas meninggal, insya Allah kita meninggal dalam keadaan suci bersih, insya Allah. Ini kaifiatul wudhu. Ini ada berapa rakaat? Masya Allah. Lanjut Pak. Walam yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharija minal ghaid illa tawaddu. Tidak pernah terlihat Rasulullah ketika keluar dari WC beliau tidak berwudu, pasti berwudu. Nah, di pondok itu makanya keluar ke WC langsung dapat pancuran loh di pondok itu. Supaya setiap keluar langsung ketemu keran wudu. Qala alaihi salatu wasallam la yuhafid 'alal wudu ila muslim. Tidaklah yang menjaga wudu itu pasti dia orang muslim. Gitu. Dan tanda yang paling soreh itu orang muslim itu jaga wudu. Gitu. Dan seyogyanya ayat tadi habis siwak. Sebelum wudu seyogyanya sebaiknya kita bersiwak. Sebelum wudu bersiwak. Rasulullah bersabda, sholatu ala athari siwakin. Sholatnya orang yang menggunakan siwak itu lebih utama, tingkatan fadilahnya, keutamaannya itu 75 kali lipat ketimbang sholat yang tanpa siwak. Nah, kemudian yajlis wudu. Kalau Imam Syafi'i ini justru menganjurkan wudu dalam keadaan duduk. Makanya ada beberapa masjid itu tempat wudunya langsung ada tempat duduk. Nah, kita di rumah kan wudu sambil ini kan berdiri. Kan? Allah karim.
Kemudian, nah, udah bismillah, udah bersiwak, cuma yaghsilu yadai, membasuh tangan 3 kali, basuh tangan. Nah, basuh tangan, kucur. Ketika membasuh tangan kita mengucapkan doa Allahumma ini as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Supaya tangan kita dapat keberkahan. Kemudian niat ketika niat mengangkat hadas atau istibahatas sholawat wa istadima niat ila ghusl wajhi. Maka kita niat ketika membasuh wajah. Nanti niatnya ketika membasuh wajah. Tapi sebelum membasuh wajah kan kita di sini apa? Kumur-kumur dulu menghirup air ke dalam hidung. Gitu. Kumur. Terus menghirup air di dalam hidung. Nah, dihirup Pak ya. Jangan ditiul-tiul gitu. Bagaimana dengan orang yang berpuasa ketika menghirup air ke dalam hidung ataupun kumur-kumur? Lebih baik tidak melakukannya. Nggak ada yang dibuang airnya, dipegelen. Bahayanya itu khawatirnya. Nah. Kemudian nyiduk, ngambil cidukan untuk wajah. Ini prakteknya di kulah yang lebih dari 2 kulah. Kalau kita kan mancur, kita kan mancur. Kemudian ambil nyiduk buat wajah. Yaghsilu mim dari ujung batuk sini, sambil niat. Jadi wajah ini dari tumbuh rambut sampai dagu. Ini panjangnya. Kalau lebarnya dari telinga sampai telinga. Jadi ini godek ini wajib dibasuh. Godek wajib dibasuh. Allahu a'lam bishawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini mukadimah tentang wudhu. Besok kita lanjutkan wudhu. Penyelesaiannya wudhu ini 2 lembar, tapi sama mandi juga, ngejar mandi. Alon-alon istiqomah semuanya. Sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.